Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya Bapak Ibu sehat, tetap sehat di rumah, tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Pada saat hari ini tidak menjadi patah semangat kita dalam memuji Tuhan, justru kita semakin semangat dalam situasi ini, kita tetap membara api Roh Kudus kita. Pada saat hari ini kita akan memulai ibadah kita ini. Terlebih dahulu, mari minta hadirat Roh Tuhan ada di sini. Kita akan minta Roh Kudus untuk bekerja di ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Kami telah menerima Tuhan, kesehatan yang baru Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan, perlindungan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga karena kami mempunyai Bapa sebaik Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat segala perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan mengundang Roh Kudus ke dalam hati kami Tuhan. Mari masuk untuk datang, untuk menjamah setiap hati kami Bapa. Kami diurapi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami akan merasakan Roh Kudus datang di hati kami Bapa. Biar Roh Kudus yang mengubahkan hati kami itu tetap Tuhan haus akan Tuhan. Kami memiliki kerinduan Tuhan seperti Tuhan rusa yang cinta akan air-Mu Bapa, yang haus akan air-Mu Bapa. Orabaya syikira baya syikira baya syikira. Kami mau undang Roh Kudus untuk hadir di hati kami. Kami mau merasakan Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan. Kami berikan waktu kami Tuhan kepada-Mu Bapa. Oh haleluya. Dan kami awali semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian. Tapi saya minta buat Bapak dan Ibu, kita kali ini walaupun Bapak Ibu di rumah, saya minta untuk memuji Tuhan tidak dalam keadaan tidur. Tapi Bapak Ibu bisa berdiri di rumah sama-sama dengan keluarga. Kita akan bertepuk tangan, kita akan memuji Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Mari kita katakan oleh darah anak domba yang telah menyembuhkan kita, yang telah menyembuhkan kita dan memberikan kita kesehatan pada saat hari ini. Haleluya. Oleh kesaksian kita
oleh darah anak domba kita disucikan, kita disembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan telah mati di kayu salib. Ingat itu semua untuk menebus kita. Haleluya. Kita akan masuk ke hadiran Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya Tuhan. Yes Tuhan, mari berbicara Tuhan pada setiap hati kami Tuhan. Tidak terbatas Tuhan oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus telah bekerja. Oh Rabaya Shikira Baya Rabaya Shikira Baya Shikira. Oh Rabaya Shikira. Mari kita sembah Tuhan.
mau beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan, kesempatan beribadah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, biarlah Kau yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Walaupun melalui video dan live streaming ini Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan Kau juga turut bekerja Tuhan dimanapun live streaming didengarkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau hadir dimanapun Tuhan. Dan Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ini kami, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya saudara yang pagi ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun pada saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, walaupun melalui live streaming kita beribadah, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana, termasuk di rumah saudara, bahkan di rumah teman-teman kita yang lain dan saudara-saudara kita yang lain. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Alright, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Mazmur pasal 91 dari ayat 1 sampai 16. Nah, Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus, mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat atau mendengar orang di sosial media mengutip firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 91. Tapi hari ini kita mau belajar lebih dalam apa yang sebenarnya firman Tuhan ingin sampaikan, apa yang kebenaran firman Tuhan mau ajarkan kita pagi ini untuk belajar. Bahkan di tengah-tengah wabah virus corona ini kita bisa bertahan, kita bisa selamat, bahkan kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Nah saudara sekasih dalam nama Yesus, sebelum saya lanjut dalam firman Tuhan ini, nah dalam kesempatan ini saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus. Biarlah apa yang terjadi pada saat ini, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, wabah virus corona ini mengubah atau menggoncang dunia ini, menggoncang perekonomian, menggoncang politik, bahkan mengubah cara kita beribadah pada saat ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ya ini sudah terjadi, tapi kita tetap mengucap syukur karena saudara harus tahu bahwa gereja itu bukanlah gedung. Gereja itu adalah orangnya. Gereja itu adalah kita sendiri. Jadi kalaupun kita tidak beribadah di gedung, kita tetap adalah gerejanya Tuhan. Kita adalah baitnya Allah. Dan saudara sekasih dalam nama Yesus, di mana ada orang percaya, di situ ada Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, nah bahkan mungkin Bapak Ibu mendengar ada rumor-rumor mengenai virus corona ini. Ada yang mengatakan ini adalah teori konspirasi, ada bagian dari Illuminati, ada bagian dari intelijen Amerika. Apapun yang Bapak Ibu Saudara dengarkan di sana mungkin membuat Bapak Ibu menakutkan, tetap tenang. Karena Tuhan masih pegang kendali. Tuhan masih berkuasa. Apapun terjadi, tetap tenang karena Tuhan masih berkuasa. Amin. Saudara sekasih dalam nama Yesus, mari kita lihat sekarang dalam Mazmur pasal 91. Nah, saya akan baca Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat Alkitab Bapak Ibu, sehingga kita melalui live streaming ini, melalui video ini, Bapak Ibu juga berinteraksi seperti kita beribadah seperti biasanya. Oke, Bapak Ibu mari kita baca dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar apa yang firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ini yang mau ajarkan kita, bahkan di tengah-tengah wabah virus corona ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus, nah, kalau kita melihat dari Mazmur pasal 91 ini, ada janji Tuhan yang bisa menguatkan kita di tengah-tengah wabah ini. Nah, kalau kita melihat dari ayat 5 sampai 8, saya akan baca kepada saudara. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, firman Tuhan berjanji bahwa bahkan di tengah-tengah wabah ini kita tidak perlu takut, karena firman Tuhan mengatakan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, kalau kita melihat penyebaran virus corona ini merupakan juga bagian dari penyakit menular. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan takut, karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Bahkan firman Tuhan berjanji di sini bahwa walau 1.000 rebah di sebelah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus, mungkin kita sudah mendengar berita bahwa bahkan pada saat saya ini berkhotbah, kita sudah mendengar ada bahkan 3.000 orang ODP yang sudah tercatat di Sumatera Utara sendiri. Nah, ada mungkin banyak lagi akan korban yang lain. Tapi apapun yang terjadi, baik di sebelah kiri dan sebelah kanan kita jatuh, tapi firman Tuhan mengatakan kita akan hanya melihat saja dan tidak akan terjadi pada kita. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Nah, kita memiliki Allah yang luar biasa, dan saudara sekasih dalam nama Yesus, ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah gagal dalam menepati janjinya. Itu sebabnya dalam pagi ini saudara, saya menguatkan, mendorong Bapak Ibu dan memberi pengharapan dari Tuhan bahwa kita akan selamat. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjagai kita. Tuhan akan memberi perlindungan bagi kita. Dan Tuhan akan memberikan kita panjang umur. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, itu janji Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi saudara, seperti saya katakan tadi, ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepati janjinya. Dia tidak pernah bohong. Tapi yang harus kita belajar hari ini adalah apa bagian kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa bagian yang bisa kita lakukan yang akan mengenapi janji Tuhan dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus, di ayat 14
ini yang harusnya menjadi kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekasih dalam nama Yesus yang melihat video ini, mungkin Bapak Ibu sekarang melakukan aktivitas lebih banyak di rumah, atau Bapak Ibu usaha Bapak Ibu terpaksa tutup karena pemerintah menyarankan untuk social distancing atau lebih banyak di rumah, menjaga jarak dengan orang-orang lain. Nah, untuk menghabiskan hari-hari Bapak Ibu atau menggunakan hari-hari Bapak Ibu selama ini, Bapak Ibu bisa melakukan ini karena ini perintah Tuhan. Di ayat 14 katakan, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, di sini katakan sungguh hatinya melekat padaku. Dan yang kedua dikatakan sebab ia mengenal namaku. Nah, saudara sekasih dalam nama, kita harus mengerti kenapa firman Tuhan katakan dia melekat, hatinya melekat padaku. Nah, artinya apa yang dalam hati kita, apa yang dalam pikiran kita, itu selalu berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu selalu berhubungan apa yang Tuhan mau. Jadi kita harus melekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan kemudian kita harus mengenal namanya. Karena waktu kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, kita mengenal namanya, dan firman Tuhan berjanji bila ia berseru, bila kita berseru, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Saat ini adalah masa-masa kesesakan dalam hidup kita. Dan di masa ini Tuhan akan mendengar doa kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan selanjutnya katakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan dia kepada keselamatan daripadaku. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita harus melekatkan hati kita kepada Tuhan dan mengenal namanya. Nah, menjadi pertanyaan sekarang berikutnya adalah, bagaimana caranya supaya hati kita melekat pada Tuhan dan kita mengenal namanya. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, nah kalau kita buka dalam Ulangan 7 ayat 11 sampai 15, firman Tuhan, kalau saya mau simpulkan begini, firman Tuhan mengatakan kalau kita dengan setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberkati kita lebih dari bangsa-bangsa dan akan menjauhkan segala penyakit dan wabah celaka daripada kita. Nah, yang saya mau sarankan pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara, supaya hati kita melekat pada Tuhan dan kita mengenal nama Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bukan hanya merenungkan, tapi kita harus juga melakukan dengan setia. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Waktu Tuhan berbicara kepada kita, maka Tuhan akan mengenal siapa kita. Dan kemudian waktu kita merenungkan firman Tuhan, baru kita membangun hidup kita dengan hidup berdoa. Nah, firman Tuhan dan doa adalah paket yang tidak terpisahkan. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan waktu kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi di ayat 15, masuk pasal 91 ayat 15 dikatakan seperti ini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Artinya tidak hanya kita mengenal siapa Tuhan itu melalui pembacaan kita firman Tuhan, tapi kita harus berseru kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Itu sebabnya firman Tuhan dan doa adalah dua hal yang penting yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya katakan, oh aku cukup hanya baca firman Tuhan, tidak perlu berdoa. Aku ini bukan pendoa. Mungkin orang lain aja berdoa. Bagianku mungkin hanya baca firman Tuhan. Atau sebaliknya kita mengatakan, oh aku kan pendoa, aku berdoa saja, gak perlu baca kitab. No, saudara,
Dua-duanya harus kita lakukan dengan baik. Karena firman Tuhan mengatakan, waktu kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, maka kita mengenal siapa Tuhan, dan saat kita berseru, maka Tuhan mendengar. Itu berbicara waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mengenal siapa Allah kita. Kita mengenal bagaimana Tuhan bekerja. Kita mengenal bagaimana besarnya kasih Allah. Dan waktu kita berdoa berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Jadi saudara sekasih dalam nama Yesus, pada masa-masa kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, biarlah ini kita lakukan setiap hari, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, membangun kehidupan berdoa. Karena saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan mendengar kita. Dan waktu Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita mendengarkan Dia berbicara melalui firman Tuhan. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara untuk melakukan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, dan berdoa setiap hari, bahkan di tengah-tengah pergumulan ini. Karena waktu kita pun berdoa dan baca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang membangun hubungan kita semakin erat dengan Tuhan. Waktu kita berdoa dan membaca firman Tuhan, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin kita sering berkomunikasi, semakin hati kita melekat kepada Tuhan. Sama juga dengan kalau pasangan suami istri, semakin banyak sering mereka berkomunikasi, ada komunikasi terjadi, semakin cinta mereka semakin merekat, semakin mereka memiliki satu hati, satu pikiran. Begitu juga dengan Tuhan. Semakin kita sering baca firman Tuhan, semakin sering kita berdoa, maka hati kita melekat kepada Tuhan dan kita mengenal namanya. Sehingga janji Tuhan yang Tuhan sampaikan pada Mazmur pasal 91 ini akan tergenapi secara otomatis. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, sekali lagi saya katakan, saya mau mengutip lagi dari Ulangan 7 ayat 11 sampai 15. Kalau kita dengan setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberkati kita lebih dari segala bangsa. Dan bukan hanya memberkati kita, bahkan Tuhan akan menghalau segala penyakit, menghalau segala celaka dari hidup kita. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan umur panjang dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian dalam Yesus, ingat ini. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan berdoa. Dan saya percaya Tuhan selalu menepati janjinya. Amin. Terima kasih saudara. Saudara sudah sampai saat ini melihat video ini atau melihat live streaming ini, mengikuti ibadah dengan baik. Nah, saya percaya Tuhan hadir di sini dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, Engkau lah yang bekerja dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau memberi kami pengertian yang lebih lagi untuk mengerti Tuhan apa maksud-Mu dalam firman-Mu ini. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah penyakit menular, di tengah-tengah wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau melakukan firman-Mu dengan setia. Dan kami mau berdoa Tuhan, berbicara kepadamu, berseru kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang melihat live streaming, ibadah live streaming ini. Kami percaya ini memberkati saudara yang melihat live streaming ini. Dan berikutnya saudara, Bapak Ibu sekalian dalam nama Yesus, kami dalam kesempatan ini akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah sembari kita menunggu informasi dari pemerintah, maka ibadah gereja kita akan kita lakukan live streaming. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti live streaming, gereja kita sudah menyediakan juga buku panduan untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan urutan-urutannya, bahkan nanti saya akan menulis catatan khotbah saya sehingga setiap kepala rumah tangga bisa membacanya dan melakukan ibadah di rumah. Baik juga sekolah minggu. Dan juga nanti
untuk ibadah Komsel KKA, nanti ketua KKA akan mengkoordinir Bapak Ibu, mungkin melalui WhatsApp atau melalui aplikasi Zoom atau melakukan pertemuan-pertemuan pribadi untuk memfollow Bapak Ibu. Tapi yang pastinya ibadah KKA tidak tetap berjalan di rumah masing-masing. Kita sudah memiliki buku pemuritan dan saya harap Bapak Ibu dan berdoa terus melanjutkan belajar menjadi murid Kristus. Dan Bapak Ibu sekasih dalam nama Yesus, teruslah ikuti update dari gereja kita. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti dari Facebook page dari Calvary Family Medan dan juga akun Instagram gereja Calvary Family Medan, karena kami akan memberikan update terbaru, perkembangan terbaru mengenai ibadah kita dan juga mengenai informasi mengenai wabah virus corona. Bapak Ibu, sekali lagi saya menekankan, mendorong Bapak Ibu yang ada di rumah, teruslah merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia dan berdoa, karena Tuhan masih memegang kendali di dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Saya percaya walaupun ini hal yang baru bagi saudara, tapi ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah yang benar-benar ibadah. Dan kita akan mengakhiri, kita akan tutup dengan doa. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, ibadah ini Tuhan sudah selesai, dan biarlah Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang di rumah Tuhan, Tuhan Kau tolong mereka Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah dalam kehidupan sehari-hari mereka merenungkan firman Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan, dan mereka juga berdoa kepada Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan buat kesehatan mereka, buat perlindungan mereka, Engkau jagai, tutup bungkus dengan darah-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melindungi mereka, dan juga Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Kalaupun ada yang usahanya harus tutup, kalau ada yang harus tidak bekerja lagi Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Perlindungan-Mu menyertai mereka Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai mereka di tengah-tengah pergumulan ini menjadi saksi bagi orang lain Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, dan setiap melihat video ini Tuhan, Engkau berkati dan perlindungan-Mu menyertai mereka Tuhan. Berkati juga pelayanan gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan pengembalaan gereja ini, pelayan-pelayan dan setiap orang yang berbagian dalam ibadah, baik ibadah online, baik ibadah, baik KKA dan lain-lain Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau beri hikmat Tuhan. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu menyertai kami Tuhan. Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara yang di rumah, mari terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkatilah usahamu, diberkati pekerjaanmu, keluargamu, anak cucumu. Biarlah darah Yesus membungkus engkau, perlindungan Tuhan menyertai engkau, dan Roh Kudus memimpin engkau dari hari ke hari, dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.